Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berbeda pendapat dengan Yunus As-Sadafi, salah satu murid sekaligus sahabat beliau. Lalu mereka berdua dipertemukan. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menggandeng tangan sahabatnya tersebut seraya mengatakan, "Ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah?" Wahai Abu Musa, apakah kita tidak bisa untuk tetap bersaudara walaupun kita tidak sependapat dalam suatu masalah? Ini kata mutiara indah dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana sikap kedewasaan, kelapang dadaan beliau dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dalam hidup ini, perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan. Suatu hal yang pasti terjadi, tidak bisa kita menghindarinya. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah suatu hal yang pasti terjadi. Karena perbedaan pendidikan, perbedaan adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya dibutuhkan bagi kita untuk pandai, cerdas dalam menghadapi perbedaan. Perbedaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membahasnya dalam kitab Ar-Risalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Yaitu perbedaan-perbedaan dalam hal-hal prinsip yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Maka tidak ada toleransi dalam masalah ini. Siapapun yang menyimpang, siapapun yang menyalahi, maka dia harus diingatkan, dia harus ditegur, dan harus diluruskan. Seperti misalkan perbedaan pendapat dengan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama. Perbedaan pendapat orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Perbedaan pendapat dengan orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari siksa kubur, Dajjal, Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Maka ini tidak bisa ditoleransi. Karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan yang kedua, perbedaan yang bisa ditoleransi. Karena masing-masing memiliki hujjah yang akurat. Masing-masing memiliki alasan, argumen yang kuat. Seperti banyak perbedaan para ulama kita dalam masalah-masalah fikih. Disinilah dibutuhkan kelapang dadaan. Disinilah dibutuhkan kedewasaan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Ar-rajulu kullama ittasa'a ilmu, ittasa'at rahmatuh." Orang itu semakin berilmu, maka dia semakin lapang dada, semakin sayang. Dan ini yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau orang yang sangat dewasa, lapang dada. Karena perbedaan-perbedaan seperti ini pasti terjadi. Jangankan di zaman kita, di zaman para ulama dulu mereka berbeda pendapat. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia berbeda pendapat dengan Umar. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Sulaiman pernah berbeda pendapat dengan Nabi Dawud alaihi salam. Maka tidak semua perbedaan pendapat menjadikan kita harus bermusuhan. Disinilah sikap yang harus kita fahami supaya kita pandai kapan kita berlapang dada dan kapan kita tidak berlapang dada. Menarik, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah dikisahkan, beliau pernah berdebat dengan dialog dengan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dalam debat tersebut, mereka berdiskusi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Wanita-wanita yang dicerai itu hendaknya menunggu masa iddah 3 kali quru. Apa yang dimaksud dengan quru? Imam Syafi'i pertamanya mengatakan 3 kali quru maksudnya 3 kali haid. Imam Abu Ubaid mengatakan 3 kali suci. Diskusi, masing-masing membawakan argumen dari bahasa Arab, dari Quran, dari hadis. Selesai debat, apa yang terjadi? Masing-masing ganti pendapat.
Begitulah akhlak para ulama. Mereka berdebat bukan untuk cari kemenangan, tapi cari kebenaran.